Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Litek TV. Teman-teman, kali ini saya ada Bu Ica. Dalam tanda kutip ya, korban patungan usaha. Tapi sebenarnya dia nggak mau disebut korban sih. Lebih disebut sebagai investor sebenarnya. Iya nggak Bu Ica? Ya, Kayak Bu Ica ini salah satu investor yang cerdas sebenarnya. Cuma ya mungkin Bu Ica ini ada problem tersendiri yang memang ingin diucapkan ke publik. Sebenarnya saya sudah pernah ngobrol sama Bu Ica pada saat itu, cuma mungkin biar lebih jelas kita lihat dulu, karena pada saat itu saya nggak ngomong kronologi juga dan saya nggak menjelaskan tentang saham juga, cuma ngobrol-ngobrol tentang sertifikatnya ya Bu pada saat itu ya. Ya, kali ini kita langsung ngobrol tentang Bu Ica dan tentang sebenarnya keinginan Bu Ica seperti apa, atau keinginan teman-teman Bu Ica ini, teman-teman investornya itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman, saya mau tanya tentang Bu Ica dulu. Bu Ica katanya pernah datang ke Yusuf Mansur. Tolong ceritakan kronologinya ya, gitu. Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan sedikit kronologis maksud dan tujuan saya mendatangi kediaman Pak Yusuf Mansur itu adalah ingin mendapat kejelasan mengenai komitmen beliau bahwa beliau itu mengajak jemaah untuk mengumpulkan untuk sama-sama membeli aset patungan usaha berupa hotel yang sekarang dinamakan Hotel City. Nah, setelah tahun ke-9 deh kalau saya nggak salah, itu sekitar bulan Juni saya mendatangi kediaman beliau. Ya, sebelumnya ke kantor Kopindo dulu. Di sana juga saya tidak saya menanyakan bagaimana perkembangan usahanya itu. Ya, katanya mandek, hotel merugi, dan uang mau dikembalikan. Ya. Saya menyampaikan di sana, tujuan saya di sana sih bukan untuk menanyakan uang kembali, karena uang kembali kita kan akan dikembalikan setelah 10 tahun seperti komitmen beliau. Yang saya ingin tanyakan mengenai bagaimana hak kami sebagai investor pada saham aset tersebut. Nah, karena Pak Yusuf Mansur itu kan memberikan sertifikat yang katanya beliau itu ini sebagai lembar saham. Nah, itu yang saya mau pertanyakan, bahwa hak kami di aset tersebut bagaimana. Nah, itu yang tidak bisa dijawab oleh karyawan di Kopindo. Ketika saya juga menanya ketika saya menanyakan kedudukan saya di koperasi itu juga sebagai apa, apakah kami anggota di mana, di situ saya juga tidak tertera sebagai anggota. Jadi saya sebagai apa di situ? Nah, katanya sebagai penyerta saya. Terus fungsinya penyerta itu apa? Nah, nggak bisa dijawab. Sebaiknya kalau menanyakan mengenai saham, mengenai kepemilikan, mengenai hak investor di aset tersebut, Ibu temui aja beliau di rumahnya. Ya sudah, melalui nego dan perjanjian, akhirnya bisa ketemu dengan, singkat cerita, bisa ketemu dengan Pak Ustadz. Nah, kemudian ya apa yang terjadi, tujuan saya ke sana itu Pak YM itu sendiri kan menyampaikan, udah saya mau baik-baik, udah saya mau kembalikan lah. Tujuan saya ke situ bukan mau meminta uang, karena uang kan pada tahun kemarin baru tahun ke-9, ini masuk mendekati jatuh tempo masuk ke tahun ke-10. Baru saya menanyakan apabila sudah jatuh tempo tidak dikembalikan, saya menanyakan komitmennya. Nah, yang saya tanyakan di sini, saya mau tanyakan bagaimana kedudukan kami di aset tersebut, saham kami di sana bagaimana? Apakah kami jelas tertera di situ sebagai investor pemilik saham atau enggak? Apakah program ini berjalan apa enggak? Nah, itu kan tidak disampaikan. Program dikatakan tidak
berhenti enggak juga, stop. Cuman ada menyampaikan bahwa itu berhenti dulu pada saat ditegur OJK. Nah, seandainya dia berkata programnya berhenti, harusnya berhenti total semua. Aset itu kumpulkan kembali, kembalikan kepada haknya gitu loh. Tapi kan ini nggak ada jawaban, di situ nggak ada jawaban bahwa aset itu, dia ada menyampaikan hotel itu bukan milik siapa-siapa, itu milik umat. Nah, garis bawahi umat yang mana, ya kan? Kalau umat yang berinvestasi itu betul. Nah, itu kan digantung juga jawabannya milik umat yang mana. Akhirnya karena tidak ada kejelasan di situ, terus tetap mengganti bertambah perohiman, saya kira bukan itu tujuan kami datang. Saya tetap tujuan saya mempertanyakan hak saya dan teman-teman lain sebagai investor di situ, di mana kedudukan kami, apa yang menaungi kami di sana. Sementara yang kita ketahui di situ kan tidak ada yang mewakili sebagai kami. Misalnya di sana ada, taruhlah misalnya koperasi ya kan, misalnya di situ kepemilikan di antara saham itu ada koperasi, udah ada juga di sana. Lalu di mana posisi kami itu yang sampai detik ini saya belum ada jawabannya. Ya, jadi intinya Ibu mempertanyakan saham sendiri ya. Masalah gini ya. Sertifikat, kita bicara sertifikatnya di sana juga Yusuf Mansur kedudukannya juga nggak ditulis. Keduanya juga nggak jelas ya, nomor seri saham atau pokoknya tertulisnya cuma sertifikat dan bukan klausul juga, di belakangnya nggak disebutkan klausul juga sebenarnya. Nah, sekarang kita bicara tentang penyertaan saham ya. Kita bicara tentang penyertaan saham ya, biar teman-teman tahu bahwasanya penyertaan saham itu, atau misalkan bagaimana penempatan uang itu menjadi sebuah saham, itu kan harus jelas dulu uangnya dikemanakan gitu ya. Karena pada prinsipnya saham itu ya Bu, pada prinsipnya adalah sebuah konteks yang paling sederhana, atau misalkan sebuah hak yang paling sederhana tentang kepemilikan sebuah perusahaan gitu ya. Dalam tanda kutip itu perusahaan ya. Perusahaan itu bisa baik properti ataupun apapun. Intinya itu adalah sebuah hal yang paling murni dari suatu bentuk kepemilikan gitu loh Bu. Jadi secara tidak langsung pertanyaan Ibu tentang saham itu, walaupun dalam tanda kutip misalkan di situ Ibu berdasarkan sertifikat ya menanyakan itu, pada prinsipnya adalah kapan penempatan modal itu terjadi. Itu yang paling penting ya. Pada prinsipnya ketika Ibu nyetor uang itu emang Ibu bisa menjanjikan penyetoran uang itu bisa langsung dibayar ataupun bisa melalui piutang gitu, dicicil misalkan. Nah, saya akan bertanya, Ibu pada saat pembayaran dicicil nggak? Pada waktu bayar setor ya, yang 10 juta itu 10 juta atau 12? 10 juta satu unit, per unitnya 10 juta nilainya. Jadi kalau ambil satu unit 10 juta, misalnya ambil 5 ya dikali 5 kali 10 ya kayak gitu. Berapa lembar saham nggak bahasanya? Enggak, itu nggak bahas saham itu. Karena iya, jadi ini. Kalau ala Yusuf Mansur. Itu nggak bahas lembar saham. Jadi gini ya Bu, lembar saham itu ada nilainya, ada prosedurnya juga untuk menentukan lembar saham. Karena yang namanya lembar saham itu kan ditentukan daripada nilai perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu dinilai itu bisa dari bangunannya, atau bisa juga dinilai dari kualitas intelektualnya Bu. Misalkan gini, sebuah perusahaan startup, mereka itu kebanyakan nggak punya modal dasar dalam penempatan sebuah perusahaan. Biasanya mereka cuma punya aplikasi. Tapi itu ketika membuka diri untuk menerima saham, itu nilai intelektualnya itu, si aplikasi itu sendiri itu akan menjadi sebuah nilai saham. Nah, sama juga ketika Yusuf Mansur harusnya berpikirnya cerdas ya. Ketika dia punya ide mengumpulkan suatu investasi, secara otomatis idenya itu harusnya berharga. Nah, otomatis itu harusnya kalau misalkan nilai hotelnya Ibu, nilai hotelnya 100 miliar misalkan ya, 100 miliar. Yusuf Mansur itu bisa menempatkan dia memiliki modal dengan ide pemikirannya itu 25%-nya misalkan. Dan sisanya nanti dibayar sama investor. Itu boleh sebenarnya hal seperti itu, karena itu jadi semacam kita membayar intelektualnya gitu. Nah, yang jadi masalah
kan ibu ini udah bayar lunas nih, udah bayar lunas Iya. tentang pembelian sahamnya ya, udah bayar lunas tentang pembelian saham. Yang jadi masalah, apakah ketika pembelian saham itu ibu penempatannya tahu atau enggak? Kapan penempatan saham itu gitu? Tahu nggak ibu, dikasih tahu nggak bahwasanya uang ini akan dipakai pada tahun sekian atau misalkan bulan sekian? Tahu nggak? Tidak. Tidak. Hanya di 10 poin itu aja ada tulisannya dihitung setelah 1 tahun penempatan. Nah, di situ 1 poin. Nah, pertanyaannya kayak gitu. Ya. Penempatan modalnya kapan? Mereka laporan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sementara operasional, jadi gini, sementara hotel tersebut itu udah beroperasi menurut informasi ya dari 2015. Itu udah beroperasi. Jadi penempatan modal ibu itu otomatis sebelum 2015. Kenapa? Buat bangun kan, buat membangun. Ya. Tapi soal bagi hasil itu sebenarnya setelah beroperasi harusnya udah bisa bagi hasil. Ya kan, secara logis kan kayak gitu ya. Ketika udah beroperasi, udah berjalan, walaupun misalkan nanti belum menutupi, ya minimal ada informasi tiap tahun, misalkan ada rapat pemegang saham, misalkan semacam itu ya. Nah, pertama ibu nggak tahu penempatan modalnya kapan dilakukan. Ibu cuma dapat sertifikat aja intinya kan. Ya, sertifikat itu juga nggak mengikat juga, karena apa, sertifikat itu ditulis cuma atas nama Yusuf Mansur, bukan atas nama direktur siapa gitu, direktur PT itu. Sementara perusahaan itu sendiri kan di bawah PT Inex Arsindo, si Hotel City-nya ini ya, di bawah itu. Dan di sana yang kalau yang sekarang ya Bu ya, yang sekarang itu pemilik sahamnya itu ada Yusuf Mansur, ada bla bla bla, dan intinya orang mereka, dan yang terakhir itu PT Veritas Sentosa Internasional. Itu modalnya, dan PT Veritas Sentosa Internasional itu milik Yusuf Mansur juga. Jadi sebenarnya saham mayoritasnya itu milik Yusuf Mansur sebenarnya. Yang jadi pertanyaan adalah ibu diwakili oleh siapa di sana, gitu ya kan ibu? Siapa yang mewakili ibu sebagai pemilik saham? Siapa yang mewakilkan kita di situ sebagai pemegang? Nah, karena ini adalah saham, jadi gini, karena ini adalah saham murni. Jadi gini, ini adalah kepemilikan murni, jadi ya Bu ya. Beda dengan saham online. Saham online itu kayak misalkan di IDX kayak gitu, itu beda lagi ya. Karena ini sebuah kepemilikan, sebuah apa ya, dalam hal tanda kutip itu, harusnya ibu memiliki itu sebagai dasar atas dari kepemilikan ibu gitu, dengan sertifikat itu harusnya. Nah, pertama ibu nggak tahu, sertifikatnya juga nggak jelas. Nah, tuntutan ibu memang benar, harusnya ibu tanya, ini saya minta lembar saham yang benar gitu. Karena sebenarnya lembar saham itu harusnya dikasih mungkin 2014 atau 2015 pada saat sebelum operasi harusnya. Tapi ternyata kan emang enggak kan? Tidak. Iya. Dan ibu nggak ada pemberitahuan tentang gini ya Bu ya. 10 tahun secara logika ya, 10 tahun akan diberikan modalnya, tapi bukan menggugurkan kewajiban perusahaan itu untuk membuat laporan, tidak menggugurkan itu tetap wajib. Kenapa? Modal gini ya, kalau perusahaan itu normal ya, kalau perusahaan itu logis, atau misalkan perusahaan itu emang berniat untuk mengelola investasi gitu ya, mengelola dana investasi, harusnya perusahaan itu udah berpikir tentang bagaimana melakukan rapat-rapat pemegang saham, melakukan rapat-rapat direksi. Kita nggak tahu rapat direksinya seperti apa, kita nggak tahu juga rapat sahamnya seperti apa. Ibu pernah dapat laporan nggak? Sekali aja? Nggak pernah. Jangankan mendapat laporan, mau menghubungin aja nggak bisa. Gimana itu? Mendapatkan untuk kita menanyakan aja nggak bisa, nggak dapat informasi, nggak dapat akses. Kayak gimana? Jadi gini, menurut ibu, kalau misalkan teman-teman ibu, sebenarnya Bu Ilwa juga ada sangkut pautannya dengan Hotel City, karena dia dijanjikan juga mendapatkan saham Hotel City, dan sampai sekarang lembar sahamnya nggak ada juga, sama, nggak ada laporan juga, nggak ada apa-apa juga. Nah, keinginan Bu Ica ini kan kejelasan status hukumnya di perusahaan itu kan? Iya, jadi tentang kejelasan tentang kepemilikan sahamnya ibu sendiri gitu di sana. Kan kayaknya seperti itu. Nah, sebenarnya gitu ya Bu ya, sebenarnya harusnya secara profesional itu perusahaan itu kalau misalkan itu lewat koperasi, itu harusnya koperasi ngasih lembar saham ke ibu melalui saham, konsepnya saham gabungan, harusnya koperasi itu punya. Nah, sebelum kita masuk ke sana,
Itu pendapat Yusuf Mansur itu kenapa dia pingin membayar ibu? Iya. Membayar, maksudnya kenapa Yusuf Mansur itu ngotot pingin bayar ibu secara mengembalikan modal sekarang, itu kenapa katanya? Ya, bilang karena hotelnya itu ya merugi, uang udahlah merugi, ini udah saya kembalikan. Tapi kan tidak seperti kayak gitu yang kita mau. Kalau meruginya di mana? Jelaskan dulu meruginya apa, di mana, terus kedudukan kami di mana. Kalau meruginya istilahnya dikondisikan kan bisa aja seperti itu, supaya udah kembalikan uang, haknya gugur sebelum 10 tahun. Nah, yang jelas batasannya kenapa para investor itu dibuat seperti bingung, dibuat panik, seakan-akan wah rugi gini-gini, uang saya nggak kembali, udahlah. Jadi mereka berpikir bahwa dengan kembali modal saja saya udah untung, padahal sebenarnya bukan dia untung, dia menguntungkan Yisi pemilik ide ini. Ya, benar sekali sih sebenarnya. Tapi Yusuf Mansur itu maksa pingin bayar ibu. Iya, mau balik. Maksudnya mengembalikan pokoknya gitu, tanpa mau mengembalikan dengan catatan sesuai keinginan dia. Saya kan ada hitung-hitungannya. Kalau mau mengembalikan istilahnya, ya hitungkan dong sesuai nilai konversi hotel itu. Atau misalnya bahasa ininya, beli saham saya, baru Bapak bisa kita nego harga, cocok harga, oke, bukan begitu caranya. Oke. Karena Bu, karena penempatan modalnya nggak jelas, Ibu nggak dikasih tahu. Jadi kalau misalkan mau konversi hotel ke saham, itu harus diaudit dulu hotelnya. Berapa sih nilai bangunan itu? Berapa sih nilai aset yang ada di sana? Berapa sih nilai tanah yang ada di sana? Nah, kenapa saya katakan di yang kemarin tentang tabung tanah ya, kenapa saya katakan itu berkaitan dengan Hotel City? Karena memang pada saat penerimaan uangnya itu, pada saat penerimaan investasinya itu kan di tahun-tahun itu juga, dan koperasinya juga koperasi itu juga. Maka oleh dari itu saya katakan bahwasanya kalau misalkan itu kita ngebahas tentang saham, harusnya itu diaudit dulu nilai gedung itu, nilai perusahaan itu ya, baik gedung, aset, mungkin di sana ada mobil, mungkin di sana ada kursi kayak gitulah pokoknya mah. Fasilitas banyak kayak gitu ya, termasuk WC, termasuk juga sih. Di sana misalkan WC kan ada barang-barang di dalamnya ya. Termasuk juga ada nilai tanahnya ada berapa gitu di sana. Ada lahan parkir juga kan. Nah, harusnya itu dihitung dulu nanti dikonversi dalam nilai saham. Misalkan nilainya 100 miliar. Nanti dikonversi per sahamnya berapa, misalkan per sahamnya 1 juta. Nah, nanti berarti Ibu punya 10 lembar saham. Seperti itu. Nah, misalkan 10 lembar saham, misalkan ya 10 juta pembayarannya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata itu dikonversinya 150 miliar, berarti Ibu harusnya dibayarnya 15 juta. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya gitu ya, dikonversinya itu, nilai konversinya itu lembar saham itu kan nggak sesimpel itu. Harusnya kan dihitung dulu berdasarkan nilai lembar sahamnya berapa di sana. Nah, di sananya sebenarnya awal perusahaan itu nilainya berapa dan sekarang nilainya berapa dan nanti akan dikonversi. Karena apa? Itu ada hitung-hitungannya di perbankan. Karena hotel itu berkaitan dengan tanda kutip perbankan gitu ya. Ada utang piutang yang bisa dikonversi sebenarnya. Kapan hotel itu berdirinya, kapan hotel itu dibangun, nilainya dulu berapa dan nilainya sekarang berapa. Nah, nanti Ibu nilai dulu berapa sahamnya dikonversi ke sekarang gitu. Kalau dulu nilai lembar sahamnya per lembar 100.000, berarti kalau 10 juta berarti Ibu punya 100 lembar saham gitu. 100 lembar saham dikali misalkan, kalau misalkan per lembarnya sekarang jadi 1 juta, ya dikali 1 juta berarti 100 juta gitu pemilikannya. Secara logis seperti itu ya Bu ya, kalau misalkan mau tawar-menawar jual beli saham. Nah, Yusuf Mansur meminta kembalian pokok dan ngasih misalkan dalam tanda kutip perohiman, ya itu emang enak Yusuf Mansur secara logika, karena ibaratnya dia minjem ke Ibu, dibayarnya nanti 10 tahun lagi gitu. Ibaratnya kayak apa ya, kayak tetangga Ibu yang dablek gitu. Udah hutang ditagih marah-marah. Ya udah hutang ditagih marah-marah kan. Iya, seandainya kok
promonya kemarin waktu di televisi itu, di media mainstream itu, bahwa nanti kalau ada kendala Bu ya, nanti uangnya dibalikin tambah kerohiman, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Iya betul. Iya kita juga nggak mau. Iya. Kalau misalkan gini, kalau dia menawarnya, Bu saya mau minjem 10 juta per orang gitu, mau? Nah, Enggak. Nggak ada yang mau. Jujur aja hitung-hitungannya jelas. iya. Ya, Yang ngajak bener. investasi kok sekalinya Oke. hasilnya kayak gini, wah. Jadi pada prinsipnya, ibu belum masuk gugatan kan yang punya ibu? Belum. Teman-teman ibu setuju, teman-teman ibu yang kenal dengan ibu setuju nggak kalau teman-teman ibu itu minta saham bukan minta pengembalian uang? Sebenarnya kalau yang kami pernah ngobrol-ngobrol sih, arahnya keinginan mereka itu ke sana, Mas. Jadi sebenarnya arahnya ke aset. kepemilikan murni dari sebuah perusahaan gitu ya. Itu kan saham kayak gitulah bahasanya. Iya. Menurut beberapa pakar ahli saham gitu Pak ekonomi, bahwasanya sebuah kepemilikan murni yang paling sederhana, yang paling murni sebenarnya dari sebuah kepemilikan perusahaan itu melalui saham sebenarnya. Karena saham konvensional ya, yang artinya itu lembar saham biasa gitu, bukan online. Iya. Ya, jadi keinginan mereka ingin, pokoknya keinginan para ibu-ibu ini sebenarnya keinginannya kepingin memiliki perusahaan itu dalam bentuk surat menyurat gitu ya. Iya, karena memang itu yang diajak, yang ditawarkan di sekolah. Itu yang ditawarkan. Jadi kita kita menuntut komitmen dia, gitu loh. Betul. Kejelasannya gitu, kejelasannya. Laporannya juga mungkin ya, ada pelaporan. Iya, semuanya. Progresnya. Yang pernah diutarakan melalui media TV itu. Saat menarik uang ya. Iya, itu. Progresnya harus tahu, investor harusnya. Teman-teman semua juga, teman-teman investor keinginannya seperti itu, sama satu tujuan, dengan satu ide, dengan pemikiran kami bahwa yang kami tuntut itu hak saham kami, gimana kedudukannya. Iya. Itu yang Sebenarnya kita kalau misalkan maju ke gugatan perdata misalkan, emang yang harus diminta itu adalah kepastian hukum tentang kepemilikan saham tersebut gitu. Jadi penempatan modalnya nanti kan bisa dibedah nih, kapan penempatan modalnya, kapan perusahaan itu dibeli. Sebenarnya bisa itu ada kan kiri. Pembelian itu pasti melibatkan bank, pasti melibatkan notaris. Itu udah pasti Bu. Karena pemilik perusahaan yang pertama itu saya juga tahu dan kenal juga gitu. Kenal juga. Jadi dia beli dari siapapun, dari siapa orangnya saya kenal gitu, si Jaman ini ya. Saya tahu, saya kenal. Dan sebenarnya kepemilikan pada awal itu kan itu modalnya dari ibu-ibu semua ini untuk beli ke bapak ini. Untuk beli ke bapak ini, atau misalkan di sana ada utang piutang dengan perbankan gitu selain beli ke bapak ini. Karena ya beli bisa melalui bank juga gitu. Jadi utang ke bank dibayar ke bapak ini misalkan ya. Bisa aja sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam konteks itu tapi intinya kayak gitulah, bisa melibatkan bank, dan biasanya jual beli pasti melibatkan bank, karena masa sih pakai uang cash gitu miliaran kan nggak rasional gitu ya, bawa uang cash gitu, apalagi nilainya sampai puluhan miliar gitu. Makanya pasti melibatkan bank, melibatkan notaris. Nah kalau di audit, misalnya kita mengajukan gugatan nih ke pengadilan, ke PT Inex Arsindo yang menaungi hukum tentang perusahaan tersebut. Kita gugatannya adalah tentang kepastian hukum kepemilikan saham ya. Misalkan ibu mau minta saham ini harus, maksudnya saya pengen lembar saham yang asli gitu, yang ditandatangani sama direkturnya gitu, dan disahkan berdasarkan nomor notaris, misalkan ada nomor notaris sekian gitu sebagai kepemilikan saham gitu. Ibu pinginnya kayak gitu kan tuntutannya. Nah teman-teman itu kalau misalkan teman-teman jumlahnya hampir ratusan, sebenarnya nanti teman-teman ini bisa jadi mayoritas di perusahaan itu gitu. Jadi bisa jadi bisa pemilik saham mayoritas. Iya, betul. Gitu. Jadi di sana teman-teman ini bisa mewakili, menitipkan kepada orang yang bisa mewakili mereka gitu. Misalkan Ibu Ica dengan teman-teman itu, sepakat nih, nanti Bu Ilwa yang masuk di sana sebagai manajer misalkan untuk mewakili kita gitu. Harusnya secara logika saya harusnya seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan perusahaan itu mau terbuka. Dan gugatan itu bisa dilaksanakan kalau misalkan emang bareng-bareng sih sebagusnya. Dan beberapa orang yang ingin gugat mengenai saham, jangan mau dong dikembalikan uang pokoknya aja ya itu namanya bodoh sebenarnya. Pengembalian modal bodoh. Karena apa?
10 juta pada saat itu kalau misalkan beliin properti pada saat itu kalau dikumpulkan misalkan jadi 50 miliar misalkan ya Bu ya. Gabungan dari teman-teman ini kalau misalkan dikembangkan sekarang udah nyampe 150 miliar, berarti kan 3 kali lipat modal Ibu. Otomatis Ibu kan dapatnya 30 juta. Dapatnya 30 juta. Kalau misalkan kita anggap aja jadi 33 kali lipat ya. Jadi modal Ibu jadi 30 juta. Misalkan seperti itu ya. Tapi ibu-ibu ini kan sebenarnya lebih senang memiliki saham di hotel daripada uang tersebut sebenarnya. Iya kan? Iya. Ya Karena kan? yang ditawarkan itu kita nginep tiap tahun. Ya, ada Tiap hari. kalau logikanya perusahaan itu kan tiap tahun ada laporan, ada pelaporan dividen gitu ya, ada semacam pembagian. Walaupun biasanya dengan modal seperti itu sih dapatnya nggak banyak. Tapi kan ada nilai aset yang di sana, ada aset perusahaannya gitu. Ya, Seperti itu. ada masukan, ada investasi. Ada keuntungan lain bisa nginap kalau kita ke Jakarta. Kalau kita nginep, kita kadang kasih utang, kalau transportasi, Ya sebenarnya nilai paling besarnya sebenarnya di asetnya sebenarnya, aset perusahaan itu sendiri gitu, bukan bukan dividennya. Kalau dividennya saya rasa kalau dividennya perusahaan hotel itu dividennya sangat kecil menurut saya, sangat kecil. Karena saya tahu gitu ya, karena saya pribadi itu tahu berapa sih dividen yang untuk investor gitu. Kalau per tahunnya saya tahu gitu, karena ya keluarga saya kan juga keluarga di hotel juga, jadi saya tahu. Gitu. Jadi emang asetnya itu lebih penting daripada nilai dividen itu sendiri, karena asetnya itu tiap tahun kalau di kota ya Bu, kalau di kota itu bukan cuma naik, bukan setahunnya ya, bukan cuma naik 100%, kadang bisa naik 300% per tahunnya, kadang gitu loh. Apalagi itu di Tangerang gitu, yang sekarang sedang berkembang pesat gitu. Mungkin 10 tahun lalu nilainya ya berbeda sama sekali dengan sekarang, mungkin bisa naik berapa ratus persen gitu, bukan cuma naik 3 kali lipat masalahnya, mungkin bisa naik ke 6 kali lipat kayak gitu dari nilai awal Ibu ya. Makanya sebenarnya kalau misalkan Ibu dari 10 juta bisa, kalau misalkan dihitung-hitungan aset itu bisa jadi 60 juta gitu. Jadi wajar sih sebenarnya kalau misalkan Ibu ini memilih saham daripada pengembalian uang 10 juta ini itu gitu. Saya juga nggak tahu konsepsi mereka itu mau mengembalikan uang karena collab gitu ya. Harusnya kalau collab itu kan nggak bisa bayar harusnya, iya kan? Tapi kenapa ngotot pingin? Alasannya apa Bu? Alasannya kenapa si Jaman ini ngotot pingin ngembaliin uang? Alasannya apa? Ya mungkin ya itu alasannya yang nggak jelas itu, karena yang kami pertanyakan programnya masih jalan tidak ada jawaban. Kemudian dia cuma bilang berhenti pada saat kita ber-OJK, berhentinya bagaimana ya kan nggak jelas juga. Kemudian hotel meruginya juga nggak ada laporannya apa, itu semua nggak ada yang jelas. Terus mau mengembalikan uang ya hotel merugi juga mau dikembalikan. Gini Bu, hotel merugi juga kan nggak masalah selama penempatan sahamnya jelas gitu, asetnya ada gitu kan nggak masalah juga. Oke lah orang merugi, tapi makanya kami tanya apakah dikatakan rugi? Ya rugi, hotel sepi gini-gini. Nah, apakah itu dengan nilai aset dengan ini dikatakan merugi? Diam di situ nggak bisa jawab. Ketika kami tanya nilai konversi asetnya nggak bisa jawab di situ. Nah, di situ saya melihat di sini bukan hanya semata-mata dari pengelolaannya aja yang mereka mengunci seakan-akan mau mengelabui investor bahwa ini merugi, udahlah ambil aja uangnya. Lah tunggu dulu, kita kan awalnya ajakannya apa? Ya kan sama-sama patungan membeli aset namanya, itu aja dulu, di situ aja dulu dijawab. Jadi kalau misalkan Ibu kalau misalkan Ibu menggugat lagi, Ibu menggugatnya tentang kepemilikan saham kan? Iya. Agar jelas posisi Ibu sebagai apa di sana gitu kan? Iya. Oke. Kalau saya sih sepakat itu. Karena apa? Ya emang itu hotel milik umat, kata Jaman itu sendiri kan? Umat siapa? Pertanyaan Ibu kan umat siapa? Ya Jaman sendiri juga umat, istrinya juga umat gitu. Di sana ada tertera kan nama istrinya, ya umat juga dia gitu. Ya PT Veritas Sentosa Internasional juga orang-orangnya juga umat juga. Nah, posisinya kan Ibu, posisinya Ibu di sana bukan umat gitu, nggak jelas kepemilikannya. Jadi Ibu
pengen menjadi umat investor di sana gitu ya. Nah, harusnya umat yang berinvestasi kan di sini. Ya, harusnya itu umat yang berinvestasi. Kalau tepatnya kasih nama hotel umat. Iya. Bukan hotel City, berarti umatnya City dong. Ya. ya, paham. Oke sih ya, kayak gitu ya. Intinya sih teman-teman di sini insya Allah sih paham ya tentang niatan ibu pingin sebenarnya itu sama saja membenahi perusahaan itu sebenarnya. Kalau misalkan ibu berbicara seperti itu, sama saja ibu dengan membenahi perusahaan itu agar lebih baik. Tapi kita nggak tahu ya niat hati atau pikiran si Jaman ini maunya apa gitu. Kalau misalkan dia pinginnya mengganti uang 10 juta aja gitu. Karena kan nggak semua orang minta sebenarnya, nggak semua orang gugat gitu. Mereka ada yang masih di luar negeri kan, masih banyak yang bekerja gitu. Bahkan ada yang sudah meninggal, Mas. Ya nanti tuh dicicil gitu. Sementara dia udah memiliki aset. Dan padahal sebenarnya kita juga nggak tahu sih sebenarnya proses nanti 10 tahun misalkan pas 10 tahun itu mereka mau apa juga kita juga nggak tahu sebenarnya, walaupun sebenarnya nggak nyampe 10 tahun itu kan mereka harus bikin laporan tetap 10 tahun yang dimaksudkan itu tentang pengembalian modalnya, tentang pengembalian modal awal, penempatan awal, bukan tentang asetnya. Kenapa? Secara logika kenapa itu bisa dikembalikan? Karena secara logika kalau misalkan hotel itu berkembang ya modal ibu itu memang bisa dikembalikan. Karena itu di kota loh maksudnya, karena itu itu tempat strategis itu maksudnya. Secara logika itu bisa dikembalikan. Tidak mungkin ada idenya si Jaman itu mau beli melalui dana-dana dari umat. Udah strategis itu. Ya. Pasti strategi. Nah di situ juga saya melihat, enak aja mau balik dengan kerohiman, nggak bisa. Itu untuk komitmen awalnya, itu komitmen awal beliau apa? Itu aja. Oke, nanti gini ya Bu ya. Nanti pada saat kalau misalkan Ibu mau mengajukan sidang gugatan, nanti ada teman-teman Ibu yang mewakili. Nanti ya mungkin saya sarankan untuk mendatangkan saksi ahli agar saksi ahli mengetahui tentang ekonomi makro, mikro, atau misalkan tentang akuntansi. Itu saham itu juga berhubungan dengan akuntansi gitu. Nah, nanti di sana akan terbuka untuk membuka akses bahwasanya berapa sih nilai aset itu dari awal pengumpulan dana, dari awal pembelian dari tanda kutip nama seseorang ya sampai ke tangan Yusuf Mansur gitu. Dan nanti dikonversi awal pembelian sampai nanti dikonversi sekarang, dan nanti kelihatan berapa sih penempatan saham ibu di sana gitu sebenarnya. Iya. Jadi sepakat seperti itu Ibu ya. Bu Ilwa juga sepakat mungkin ya seperti itu ya. Karena ya sebenarnya gini ya, sebenarnya saya kasih tahu sebenarnya perusahaan-perusahaan bonafit seperti contoh MNC dulu pernah membuka yang namanya pembelian saham offline gitu, pembelian saham normal pada saat mau membeli pada saat mau menjadi MNC Group lah intinya. Jadi perusahaan MNC milik Haritanu dulu itu Bakti Investama. Jadi dia punya sekuritas yang emang memiliki kewenangan, bukan kewenangan ya, memiliki hak untuk mengumpulkan investasi. Jadi MNC itu dia itu mengumpulkan melalui Bakti Investama, grup sekuritas mereka, tanpa melalui koperasi gitu ya, enggak ecek-ecek itu intinya. Dan perlembarnya pada saat itu kalau nggak salah, seingat saya perlembar pada saat MNC Group itu, saya masih ingat lah kalau nggak salah seperti itu. Dan saya tahu bahwasanya Bakti Investama itu memang milik Pak Haritanu gitu. Dulunya Bakti Investama milik Pak Haritanu, karena dia membeli TPI menjadi MNC, dia ingin mengembangkan lagi, dia membuka investasi dengan nilai beberapa orang membeli saham itu banyak sekali sebenarnya. Dan itulah proses-proses yang mereka sampai sekarang memiliki saham di MNC. Terutama saya nggak tahu sih penempatan sahamnya untuk ke RCT atau ke Global atau kemana, yang jelas sampai sekarang mereka itu masih memiliki saham di sana dan nilai sahamnya terus naik. Harusnya seperti itu maksudnya Bu, yang profesional gitu, harusnya seperti itu. Dan yang dituntut ibu nanti juga harusnya tentang kepemilikan saham yang normal seperti mereka gitu. Maka dari itu kemarin
di somasi itu supaya kita duduk bersama meminta kejelasan itu, tapi kan sampai detik ini nggak pernah mau hadir. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, hanya kepinginnya udah saya siap balikin. Loh bukan itu Pak, masalah balikinnya itu nomor berapa? Bapak hadir dulu temui kami, kita mau tanyakan itu bicara kekeluargaan. Ayo. Intinya gini, intinya Yusuf Mansur zaman ini intinya menurut Ibu, intinya pengen menguasai aset hotel itu ya? Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi itu. Jadi sebenarnya kalau dalam konflik ini perebutan antara investor dan zaman gitu sebenarnya. Iya. Kalau juga kan udah jelas. Ya. Seperti itu. Namanya investor sebenarnya ya. Kita sudah ajak sama-sama, ayo ini. Dan kita sudah datang, dipanggil, kita duduk bersama, nggak pernah mau hadir. Malah udah panggil ribut-ribut di media sosmed segala, udah saya mau balikin. Kenapa selalu diarahkan mau balikin? Yang kami mau pertanyakan bukan urusan membalikin, itu kan asetnya ada jelas, mana hak kami, itu aja kok. Selesaikan dulu Pak, yang itu aja, simpel kok. Kalau memang ada keinginan, ada keinginan, niatnya dari awal itu benar gitu loh. Aja dulu. Fed, saya akhiri dulu ya. Teman-teman terima kasih udah menyaksikan video ini. Ini cuma sekedar pembelajaran ya tentang kepada teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip menjadi korban, baik itu tabung tanah, baik itu tabung aset, Moyavidi maupun patungan usaha, atau misalkan yang terkait dengan kerjasama dengan Yusuf Mansur tentang saham atau apalah, atau misalkan kayak batubara dijanjikan saham atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas harusnya mengetahui tentang ini kan informasi sangat sedikit sebenarnya. Kalau misalkan kita mau membedah lagi tentang nilai saham kan itu banyak gitu. Maksudnya lebih detail lagi. Ini secara pengetahuan secara umum ya. Gimana? Enggak ada kan yang kasus sahabat saya yang 5 juta itu kena saham juga kan? Oh, BRIS itu. Oh ya. Ya intinya seperti itu ya. Nanti kita akan teman-teman nanti kita akan bedah lagi beberapa kasus kan harus dengan korbannya ya. Biar lebih elok, dan juga akan bahas lagi tentang saham lagi, dan kita akan berlanjut di video sebenarnya ini video investigasi sebenarnya buat saya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.